Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanasar Ryan Surya, NIM 2024-10444, kelas A, akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nomor 1, sistem paket berdasarkan profil pakar. A. Profil pakar, nama pakar Surya Dwi Prija, perusahaannya PT PLN Indonesia Power, unit kerja PT PLN Indonesia Power, UBP, PLTU Swalaya, bidang kepakaran, ahli kimia, air, bahan bakar, dan lingkungan, lama bekerja 33 tahun, nama sistem pakar diagnosa gangguan operasional PLTU pada area ahli kimia, air, bahan bakar, dan lingkungan. Tujuan sistem pakar membantu operator atau teknisi PLTU dalam menganalisis gangguan yang berkaitan dengan kualitas air boiler, kualitas bahan bakar, proses kimia, dan dampak lingkungan agar dapat ditemukan penyebab serta solusi awal secara cepat dan tepat. Deskripsi singkat, sistem pakar ini dirancang untuk meniru cara berpikir seorang pakar di bidang kimia PLTU, pengolahan air, bahan bakar, batubara, dan pengendalian lingkungan. Sistem bekerja dengan cara menerima gejala atau kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian mencocokkannya dengan basis pengetahuan berupa aturan if-then. Contoh kasus yang dapat dianalisis oleh sistem ini adalah kenaikan pH air boiler, kandungan silika tinggi, kualitas batubara buruk, emisi gas buang meningkat, hingga gangguan pada sistem pengolahan air. Dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, terutama untuk membantu operator junior atau teknisi baru. B. List pertanyaan wawancara dan jawabannya. 1. Apa bidang keahlian utama Bapak di PLTU Swalaya? Jawab, bidang keahlian saya meliputi kimia pembangkit, pengolahan air, kualitas bahan bakar, dan pengendalian lingkungan. 2. Mengapa kualitas air sangat penting dalam PLTU? Jawab, karena air digunakan sebagai media utama pembentuk uap. Jika kualitas air buruk dapat menyebabkan kerak, korosi, dan gangguan pada boiler maupun turbin. 3. Apa masalah yang sering terjadi pada air boiler? Jawab, masalah yang sering muncul adalah pH tidak normal, kandungan silika tinggi, konduktivitas meningkat, dan adanya kontaminasi zat kimia. 4. Apa akibat jika kandungan silika dalam air boiler terlalu tinggi? Jawab, silika dapat terbawa bersama uap dan menempel pada sudut turbin sehingga menurunkan efisiensi turbin. 5. Apa penyebab utama korosi pada sistem boiler? Jawab, korosi biasanya disebabkan oleh pH rendah, kandungan oksigen terlalu tinggi, serta pengendalian kimia yang kurang tepat. 6. Apa pengaruh kualitas batubara terhadap operasi PLTU? Jawab, kualitas batubara mempengaruhi efisiensi pembakaran, emisi gas buang, jumlah abu, dan kestabilan operasi boiler. 7. Apa yang terjadi jika nilai kalori batubara rendah? Jawab, pembakaran menjadi kurang optimal, konsumsi batubara meningkat, dan beban pembangkit sulit dipertahankan. 8. Bagaimana cara mengendalikan emisi lingkungan di PLTU? Jawab, dengan menjaga kualitas pembakaran, mengoperasikan alat pengendali emisi seperti ESP, FGD, serta melakukan pemantauan emisi secara berkala. Apa tindakan awal jika pH air boiler tidak sesuai standar? Jawab, melakukan pengecekan dosis bahan kimia, memeriksa sistem dosing, dan melakukan pengambilan sampel ulang. 10. Apa manfaat pengalaman kerja 33 tahun dalam menangani masalah PLTU? Jawab, pengalaman panjang membantu dalam mengenali pola gangguan, menentukan penyebab utama, dan memilih solusi yang paling efektif. C. Daftar knowledge. 1. Fakta A variable input. Kode A, pH air boiler rendah, menandakan air bersifat asam dan berpotensi korosi. Kode B, pH air boiler tinggi, menandakan air terlalu basah dan berpotensi membentuk karak. Kode C, kandungan silika tinggi, dapat menyebabkan deposit pada turbin. Kode D, konduktivitas air tinggi, menandakan adanya kontaminasi pada air. Kode E, oksigen terlalu tinggi,
dapat menyebabkan korosi pada sistem boiler. Kode F, nilai kalori batubara rendah, pembakaran menjadi tidak optimal. Kode G, kadar abu batubara tinggi, menyebabkan slagging dan fouling. Kode H, kadar sulfur batubara tinggi, menyebabkan emisi SO2 meningkat. Kode I, emisi partikulat tinggi, menandakan gangguan pada sistem pembakaran atau ESP. Kode J, emisi SO2 tinggi, menandakan perlunya pemeriksaan sistem FGD. B, variabel output. Kode K, korosi pada boiler terjadi akibat pH rendah atau oksigen terlalu tinggi. Kode L, kerak pada boiler jadi akibat pH tinggi atau kualitas air buruk. Kode M, deposit pada turbin terjadi akibat kandungan silika tinggi. Kode N, kontaminasi air boiler terjadi akibat konduktivitas air tinggi. Kode O, pembakaran tidak optimal terjadi akibat nilai kalori batubara rendah. Kode P, efisiensi pembangkit menurun, dampak dari pembakaran tidak optimal. Kode Q, terjadi slugging dan fouling, jadi akibat kadar abu batubara tinggi. Kode R, emisi SO2 meningkat, terjadi akibat kadar sulfur batubara tinggi. Kode S, gangguan sistem ESP, dampak dari emisi partikulat tinggi. Kode T, gangguan sistem FGD, dampak dari emisi SO2 tinggi. Kode U, gangguan operasional PLTU, terjadi gangguan PLTU meningkat. 2. Knowledge base if then rules. A. Aturannya. Kode E1 if A then K. pH rendah menyebabkan korosi pada boiler. Kode E2 if B then L. pH tinggi menyebabkan pembentukan kerak. E3 if C then M. Silika tinggi menyebabkan deposit pada turbin. E4 if D then N. Konduktivitas tinggi menyebabkan kontaminasi air. E5 if E dan K. Oksigen tinggi mempercepat korosi. E6 if F dan O, nilai kalori rendah menyebabkan pembakaran tidak optimal. E7 if O dan P, pembakaran tidak optimal menyebabkan efisiensi turun. E8 if G dan Q, abu tinggi menyebabkan slugging dan fouling. E9 if H dan R, sulfur tinggi meningkatkan emisi gas buang. S10 if I dan S, emisi partikulat tinggi menyebabkan gangguan ESP. S11 if J dan T, emisi SO2 tinggi menyebabkan gangguan FGD. E12 if K and Q dan U, jika korosi boiler dan fouling terjadi maka terjadi gangguan PLTU meningkat. E13 if P and Q dan U, efisiensi dan fouling menyebabkan gangguan PLTU. B. Solusi. Kode S1 if K dan V mengatur pH dan melakukan pengecekan chemical dosing. S2 if L dan W melakukan blowdown dan membersihkan kerak. S3 if M dan X memperbaiki sistem demineralisasi air. S4 if N dan Y melakukan pemeriksaan kualitas air boiler. S5 if O dan Z melakukan blending bahan bakar batubara. S6 if P dan AA melakukan evaluasi efisiensi pembangkit. S7 if Q dan AB membersihkan boiler menggunakan soot boiler. S8 if R dan AC mengontrol kualitas bahan bakar batubara. S9 if S dan AD, pemeriksaan dan perawatan ISP. S10 if T dan AE, pemeriksaan sistem FGD. F11 if U dan AF, melakukan inspeksi menyeluruh PLTU. Keterangan kode V, solusinya mengatur pH air dan memeriksa chemical dosing. Kode W melakukan blowdown dan kontrol pH. X memeriksa sistem demineralisasi. Y mengecek kebocoran kondensor dan sampling ulang. Z melakukan blending
batu bara. AA mengevaluasi kualitas bahan bakar dan proses pembakaran. AB mengaktifkan shot blower dan membersihkan boiler. AC mengoptimalkan sistem FGD. AD memeriksa performa ISP. AM mengecekkan limestone, popper, dan absorber FGD. AF evaluasi menyeluruh pada air, bahan bakar, dan lingkungan. Analisis kasus baru pada PLTU swalayan temukan beberapa kondisi. 1. Nilai kalori batubara rendah F. 2. Kadar abu batubara tinggi G. 3. Emisi partikulat meningkat I. Akibat dari kondisi tersebut, pembakaran menjadi tidak sempurna. Terjadi penurunan efisiensi pembangkit. Terjadi penumpukan abu pada boiler. Sistem ISP mengalami peningkatan beban kerja. D. Penyelesaian metode rule-based reasoning forward chaining. Kode fakta F. Nilai kalori batubara rendah. Kode fakta G. Kadar abu batubara tinggi. Kode fakta I. Emisi partikulat tinggi. Iterasi 1 diketahui F sama dengan nilai kalori batubara rendah. Aturan R6 if F then O, hasil O sama dengan pembakaran tidak optimal. Fakta baru FGIO. Iterasi kedua diketahui O sama dengan pembakaran tidak optimal. Aturan R7 if O then P. Hasil P sama dengan efisiensi pembangkit menurun. Fakta baru FGIOP. Iterasi 3 diketahui G sama dengan kadar abu batubara tinggi. Aturan R8 if G then Q. Hasil Q sama dengan terjadi slugging dan fouling. Fakta baru FGIOPQ. Iterasi 4 diketahui I sama dengan emisi partikulat tinggi. Aturan S10 if I then S. Hasil S sama dengan gangguan sistem ISP. Fakta barunya FGIOPQS. Iterasi 5 diketahui PNQ. Aturan R12 IPNQ dan U. Hasil U sama dengan gangguan operasional PLTU. Fakta barunya FGIOPQSU. Iterasi 6 diketahui O. Aturannya S5 if O then Z. Hasilnya Z sama dengan melakukan blending bahan bakar batubara. Fakta baru FGIOPQS UZ. Iterasi 7 diketahui P. Aturan S6 IP dan AA. Hasil AA sama dengan melakukan evaluasi efisiensi pembangkit. Fakta baru FGIOPQS UZ AA. Iterasi 8 diketahui Q. Aturan S7 if Q dan AB. Hasil AB sama dengan membersihkan boiler menggunakan shot blower. Fakta baru FGIOPQS UZAAAB. Iterasi 9 diketahui S. Aturan S9 if S dan AD. Hasil AD sama dengan pemeriksaan dan perawatan ISP. Fakta baru FGIOPQS UZAAABAD. Iterasi 10 diketahui U. Aturan S11 if U dan AF. Hasil AF sama dengan melakukan inspeksi menyeluruh PLTU. Fakta baru FGIOPQS UZAAABADAF. Hasil akhir penalaran berdasarkan proses forward chaining FOP, artinya nilai kalori batubara rendah menyebabkan pembakaran tidak optimal sehingga efisiensi pembangkit menurun. G ke Q artinya kadar abu batubara tinggi menyebabkan slugging dan fouling pada boiler. I ke S artinya emisi partikulat meningkat menyebabkan gangguan pada sistem ISP. Karena P tambah Q ke U, maka hasil akhir terjadi gangguan operasional PLTU akibat kualitas bahan bakar batubara yang kurang baik. Hasil akhir sistem pakai menunjukkan bahwa gangguan disebabkan oleh kualitas batubara yang rendah.
terutama karena nilai kalori rendah dan kadar abu tinggi. Dampaknya adalah pembakaran tidak optimal, efisiensi pembangkit menurun, slugging atau fouling, dan emisi partikulat meningkat. Keterangan solusinya, SET sama dengan melakukan blending batu bara. AA sama dengan evaluasi efisiensi pembangkit. AB sama dengan membersihkan boiler dengan soot blower. AD sama dengan melakukan perawatan ESP. AF sama dengan pemeriksaan menyeluruh sistem PLTU. Solusi yang diberikan adalah Z, AA, AB, AD, dan AF. Artinya melakukan blending batu bara, mengevaluasi kualitas bahan bakar dan pembakaran, mengaktifkan soot blower, memeriksa performa ESP, serta melakukan evaluasi menyeluruh pada air, bahan bakar, dan lingkungan. Kesimpulannya, sistem pakar dalam metode forward chaining berhasil menentukan bahwa penyebab gangguan PLTU berasal dari kualitas batu bara rendah, terutama karena nilai kalori rendah dan kadar abu tinggi yang menyebabkan pembakaran tidak optimal. Fouling pada boiler meningkatkan emisi partikulat dan penurunan efisiensi pembangkit. Dua, penyelesaian menggunakan metode Goal Stack Planning. A. Pemberian nama balok. Keempat balok diberi nama dari kiri ke kanan sebagai berikut: A, B, C, D. Karena semua balok berada terpisah di atas meja, maka kondisi awalnya adalah SO sama dengan on table A, on table B, on table C, on table D. Clear A, clear B, clear C, clear D, empty. Penjelasan: on table A berarti A berada di atas meja, on table B berarti B berada di atas meja, on table C berarti C berada di atas meja, on table D berarti D berada di atas meja. Semua balok berstatus clear karena tidak ada balok lain di atasnya. empty berarti dengan robot dalam keadaan kosong. C. Kondisi akhir yang diinginkan. Berdasarkan gambar kondisi akhir, balok A tetap berada di atas meja, balok B tetap berada di atas meja, balok C tetap berada di atas meja, balok D dipindahkan ke atas balok C. Tujuan utama perubahan posisi adalah on DC, artinya balok D berada di atas balok C, sedangkan balok A, B, dan C tetap berada di atas meja. Kondisi akhir yang harus dicapai adalah G sama dengan on table A, on table B, on table C, on DC, clear A, clear B, clear D, empty. Penjelasan: on table A berarti A tetap berada di atas meja, on table B berarti B tetap berada di atas meja, on table C berarti C tetap berada di atas meja, on DC berarti D berada di atas C. Clear A berarti tidak ada balok di atas A, clear B berarti tidak ada balok di atas B, clear D berarti tidak ada balok di atas D. empty berarti dengan robot kembali kosong setelah proses selesai. D. Operator Goal Stack Planning. 1. Operator pickup D digunakan untuk mengambil balok D dari atas meja. Bentuk operator pickup D. Prasyarat precondition sama dengan on table D, clear D, empty. Add list, add sama dengan holding D. Delete list, delete sama dengan on table D, clear D, empty. 2. Operator stack DC digunakan untuk meletakkan balok D di atas balok C. Bentuk operator stack DC. Prasyarat precondition sama dengan holding D, clear C. Add list, add sama dengan on DC, clear D, empty. Delete list, delete sama dengan holding D, clear C. Proses Goal Stack Planning. Goal Stack Planning bekerja dengan prinsip last in, fast out atau LIFO. Langkah 1, memasukkan tujuan utama on DC. Untuk mencapai on DC dibutuhkan operator stack DC. Langkah kedua, masukkan prasyarat stack DC. Prasyaratnya holding D, clear C. Clear C sudah terpenuhi pada kondisi awal. Untuk memperoleh holding D, robot harus menjalankan operator pickup D. Langkah 3, masukkan prasyarat pickup D. Prasyaratnya on table D, clear D, empty. Semua prasyarat tersebut sudah
terpenuhi pada kondisi awal. F. Urutan proses dengan ulangan robot. Langkah 0, kondisi awal, kondisi on table A, on table B, on table C, on table D, CLI A, CLI B, CLI C, CLI D, AMT. Langkah 1, pick up D, lengan robot bergerak menuju balok D, kemudian menjepit dan mengangkat balok D. Kondisi yang ditambahkan at list, loading D, kondisi yang dihapus delete list, on table D, CLI D, RMT. Kondisi setelah langkah pertama S1 sama dengan on table A, on table B, on table C, CLI A, CLI B, CLI C, holding D. Langkah kedua, stack DC, langkah robot memindahkan balok D ke atas balok C dan melepaskannya. Kondisi ini ditambahkan at least, on DC, CLI D, AMT. Kondisi yang ingin dihapus, delete list, holding D, CLI C. Kondisi setelah langkah kedua S2 sama dengan on table A, on table B, on table C, on DC, CLI A, CLI B, CLI D, AMT. Kondisi ini sama dengan kondisi tujuan sehingga proses selesai. Kita berurutan aksi. Langkah 0, kondisi awal, hasilnya A, B, C, dan D berada terpisah di atas meja. Langkah 1, pick up D, hasilnya lengan robot mengambil balok D dari meja. Langkah kedua, stack DC, hasilnya lengan robot meletakkan balok D di atas C. H. Tabel perubahan aksi, tahap kondisi awal, on table A, on table B, on table C, on table D, CLI A, CLI B, CLI C, CLI D, AMT. Tahap setelah pickup D, holding D, on table A, on table B, on table C, CLI A, CLI B, CLI C. Tahap setelah stack DC, on DC, on table A, on table B, on table C, CLI A, CLI B, CLI D, AMT. Tabel add list dan delete list. Aksi pickup D, at list holding D, delete list on table D, CLI D, AMT. Aksi stack DC, at list on DC, CLI D, AMT. Delete list holding D, CLI C. Urutan gerakan fisik dengan robot. 1. Lengan robot berada dalam keadaan kondisi kosong. 2. Lengan robot bergerak menuju posisi balok D. 3. Gripper dengan robot diturunkan ke posisi balok D. 4. Gripper menjepit balok D. 5. Lengan robot mengangkat balok D dari atas meja. 6. Lengan robot bergerak menuju posisi balok C. 7. Balok D posisikan tempat di atas balok C. 8. Lengan robot menurunkan balok D. 9. Gripper membuka dan melepaskan balok D di atas balok C. 10. Lengan robot kembali dalam keadaan kosong. Rencana akhirnya urutan aksi yang dihasilkan menggunakan metode ghost stack planning adalah 1. Pick up D, 2. Stack DC. Hasil akhirnya adalah balok D berada di atas balok C, sedangkan balok A dan B tetap berada di atas meja. IL, pemeriksaan kondisi tujuan. Kondisi tujuan on table A terpenuhi, on table B terpenuhi, on table C terpenuhi, on DC terpenuhi, CLI A terpenuhi, CLI B terpenuhi, CLI D terpenuhi, AMT terpenuhi. Semua kondisi tujuan telah tercapai. Kesimpulannya, 1. Pada kondisi awal balok A, B, C, dan D berada secara terpisah di atas meja. 2. Kondisi akhir yang diinginkan adalah balok A dan B tetap berada di atas meja. 3. Sedangkan balok D dipindahkan ke atas balok C. 4. Tujuan utama dalam metode ghost stack planning adalah on DC. 5. Untuk mencapai tujuan tersebut, robot melakukan 2 aksi, pick up D ke stack DC. 6. Jadi jumlah aksi yang dibutuhkan adalah 2 aksi, yaitu mengambil balok D dari meja dan meletakkan balok D di atas balok C. Jawaban soal nomor 3 yaitu terdapat pada format Excel dari 4 sheet. 1. Ringkasan. 2. Dataset 30. 3. Perhitungan regresi. 4. Pembahasan. 1. Ringkasan. Dataset public. Nama dataset student performance mathematics. Jumlah data yang digunakan 30. Sumbernya
Archive ICS UCI IDU DOI DOI.org. Variabel terpilih jenis kelamin, usia, waktu belajar, kegagalan, absensi, G1, G2, dan G3. B. Kasus atau permasalahan, jenis pembelajaran, supervised learning, algoritma, regresi linear sederhana. Permasalahan, memprediksi nilai akhir siswa G3 berdasarkan nilai periodik kedua G2. Tujuan, membantu sekolah memperkirakan nilai akhir sehingga siswa yang berpotensi memperoleh nilai rendah dapat diberi pendampingan lebih awal. C. Hasil utama komponen variabel X, G2 nilai periode kedua, variabel Y, G3 nilai akhir. Bersama model Y sama dengan 0,4977 tambah 0,9656 X. Prediksi saat G2 sama dengan 13,0507 dibulatkan 13. Kesimpulan, nilai G2 mempunyai hubungan sangat kuat dan positif terhadap G3. Dataset 30 siswa uji student performance, nomor urut 1 sampai 30, jenis kelamin male laki-laki, female perempuan, usia 15 sampai 18 tahun, waktu belajar 1 jam sampai 3 jam, kegagalan 0 sampai 3, absensi 2 kali sampai 16 kali, G1 5 sampai 16, G2 5 sampai 18, G3 5 sampai 19. Untuk sumbernya Archive ICS UCI EDU. Perhitungan regresi linear. Perhitungan matematis regresi linear prediksi G3 berdasarkan G2. Nomor 1 sampai 30, X sama dengan G2 6,6, 10, 15 dan seterusnya. Totalnya 247. Y sama dengan G3 6,6, 10, 15 dan seterusnya. Totalnya 250. X2 36,25,64 dan seterusnya. Totalnya 4383. XY 36,30,80,10 dan seterusnya. Totalnya 4405. Y 6,2914, 5,3258 dan seterusnya. Error Y min 0,2914, 0,6742 dan seterusnya. Error 2 0,0849, 0,4546 dan seterusnya. Totalnya 18,2633. Y min Y pangkat 2 32,1111, 2,7778 dan seterusnya. Totalnya 362,6667. Parameter model, jumlah data N30, jumlah G2 sigma X 347, jumlah G3 sigma Y 250, jumlah kuadrat X sigma X2 4383, jumlah perkalian XY sigma XY 4405, koefisien arah base loop 0,9656, konstanta A intercept 0,4977, model regresi persamaan Y sama dengan A tambah BX, jumlah kuadrat error SSE 18,2633, rata-rata kuadrat error MSE 0,6088, angka MSE 0,7802, rata-rata Y 11,6667, total variasi Y SST 362,6667, koefisien determinasi R2 0,9496. Contoh prediksi nilai G2 baru 13. Prediksi G3Y 13,0507.
pembulatan 13. Nomor 1 sampai 30, G3 aktualnya 6, 6, 10 dan seterusnya. G3 prediksi 6, 2914, 5,3258 dan seterusnya. Ini grafik perbandingan nilai G3 aktual dan prediksi. Hasil grafiknya naik turun. Pembahasan dan langkah perhitungan. 1. Penentuan variabel bebas X adalah G2, yaitu nilai siswa pada periode kedua. Variabel terikat Y adalah G3, yaitu nilai akhir siswa. Model digunakan untuk prediksi G3 berdasarkan G2. 2. Rumus regresi linier, rumus loop B sama dengan N sigma X Y kurang sigma X kali sigma Y bagi N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Rumus intercept A sama dengan sigma Y kurang B sigma X bagi N. Persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Jumlah data N sama dengan 30. Nilai total sigma X sama dengan 347, sigma Y sama dengan 350, sigma X kuadrat sama dengan 4283, sigma X Y sama dengan 4405. 3. Substitusi hasil perhitungan. Langkah 1, menghitung B. B sama dengan 30 kali 4405 kurang 347 kali 350 bagi 30 kali 4283 kurang 347 kuadrat. Pembilang 132.150 kurang 121.450 sama dengan 10.700. Penyebut 131.490 kurang 120.409 sama dengan 11.081. Hasil slope sama B sama dengan 10.700 bagi 11.081 sama dengan 0,9656. Langkah kedua, menghitung A sama dengan 250 kurang 0,9056 kali 347 bagi 30 sama dengan 0,4977. Modal akhirnya Y sama dengan 0,4977 tambah 0,9656 X. 4. Contoh prediksinya diketahui G2 sama dengan 13. Perhitungan Y sama dengan 0,4977 tambah 0,9656 kali 13 sama dengan 13,0507. Hasil prediksi G3 mendekati 13. 5. Evaluasi model SSE 18,2633 jumlah kuadrat kesalahan MCE 0,6088 rata-rata kuadrat kesalahan. EMSE 0,7802 rata-rata kesalahan prediksi sekitar 0,78 poin. E kuadrat 0,9496 atau 94,96%, sekitar 94,96% variasi G3 dapat dijelaskan oleh G2. 6. Kesimpulannya, model regresi linier menghasilkan persamaan Y sama dengan 0,4977 tambah 0,9656 X. Koefisien B menilai positif sehingga setiap kenaikan 1 poin G2 diperkirakan meningkatkan G3 0,9656 poin. Nilai X kuadrat sebesar 94,96% menunjukkan bahwa hubungan G2 dan G3 sangat kuat pada 30 data yang digunakan. Model dapat dipakai sebagai alat bantu prediksi awal, tetapi hasilnya tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti waktu belajar, kegagalan sebelumnya, dan absensi. Sedemikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.